Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Kang Apip. Kali ini saya ingin bercerita masih pengalaman pribadi di pondok pesantren ketika saya masih mondok. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share, komentar juga di video ini untuk membantu kami agar bisa terus mengembangkan channel kami dengan kisah-kisah nyata, kisah-kisah menarik, mistis, horor, dan juga kisah karomah para kiai lainnya. Oke, ditunggu like-nya. Oke, para sahabat, kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi ketika di pondok pesantren, dan ini dialami oleh saya sendiri. Dan ini kejadian ketika saya masih kelas 2 aliyah, kelas 2 SMA. Saat itu saya ditugaskan oleh kiai saya untuk menjadi pengurus pondok pesantren bagian bendahara. Saat itu saya menjadi pengurus bagian pemegang uang, ya, khususnya di kelas 3 SMP dan SMA saat itu, ya. Jadi ceritanya begini, para sahabat. Saat itu salah satu malam saya sedang ditugaskan oleh pimpinan pondok untuk menjaga asrama santri yang saat itu seluruh santri itu sedang ngaji di masjid. Jadi setiap pengurus itu diberikan jatah atau jadwal untuk menjaga asrama ketika kondisi asrama sedang kosong, karena seluruh santri sedang ngaji, ya, dari mulai ba'da isya jam 8 sampai jam setengah 10, bahkan sampai jam 10 kadang-kadang. Nah, saat itu karena asrama yang saya tempati itu adalah salah satu asrama yang tua, ya, asrama lama yang memang bangunannya pun bangunan lama dan lantainya masih pakai itu semen, ya, pakai semen, belum pakai keramik karena bangunan lama. Atapnya pun pakai masih atap genteng lawas atau genteng lama. Dan asrama putra yang saya tempati itu berdampingan dengan asrama putri, tapi dua tembok, ya. Jadi asrama putra sebelah barat, sebelah timurnya persis adalah asrama putri. Tapi nggak bisa komunikasi antara asrama putra dan putri, tidak, ya. Jadi temboknya tinggi, ya. Cuman ketika ada salah seorang santri teriak-teriak, mungkin agak sedikit kedengeran di asrama putra, tapi nggak denger banget, ya, nggak keras, sedikit aja. Saat itu saya jaga kalau tidak salah malam Selasa, ya. Malam Selasa itu dikenal dengan malam di mana para setan itu sedang berpesta, ya, kata kiai saya itu. Jadi malam Selasa adalah hari rayanya setan, itu malam Selasa. Jadi hati-hati dengan malam Selasa atau hari Selasa, ya. Jadi hari Selasa itu hari di mana para setan sedang pesta. Makanya hati-hati, jangan sampai ketika hari Selasa itu kita mengganggu tempat-tempat tertentu, baik itu kencing atau buang sampah atau sebagainya di tempat-tempat keramat, ya. Itu bisa mengakibatkan setan tersebut atau jin yang tidak berada di situ itu marah dan kemudian akan memberikan celaka untuk kita sebagai seorang manusia yang mengganggu. Nah, ini hanya sekilas saja. Jadi saat itu malam Selasa, saat itu pukul 8:30 malam kalau tidak salah, ya, saat itu 9 malam. Dan itulah jadwalnya saya jaga untuk menjaga malam di asrama tersebut. Saat jaga di asrama itu tidak ada satu orang pun santri yang tidur ataupun tinggal di asrama tersebut, kecuali saya sendirian. Asramanya, ya, bisa dikatakan luas, ya. Itu asrama yang pertama. Ada asrama baru saat itu. Ada asrama baru, tapi tempatnya jauh, asrama putra jauh dari tempat itu. Dan tempat itu adalah tempat lama. Saat itu ketika saya sedang menjaga asrama, tiba-tiba ada suara yang aneh.
Ada suara perempuan nangis, pemirsa. Ada suara perempuan nangis, pemirsa. Saat itu saya berpikiran, mungkin itu adalah santri putri yang sedang menangis. Cuma saya berpikir lagi, kalau memang santri putri, jam setengah 9 malam tuh ngapain di asrama? Harusnya dia pergi ke masjid itu ngaji. Nggak mungkin tinggal di kamar. Itu yang pertama. Kecurigaan saya yang pertama itu, masa ya santri sih? Cuman kalau bukan santri siapa lagi? Karena di situ tidak ada santri sama sekali. Tidak ada keramaian, hanya asrama putra dan asrama putri di sampingnya. Kemudian saya masih berpikir positif, mungkin itu santri yang sedang sakit mungkin. Akhirnya saya berpikir positif. Saya santai lagi sambil saya berzikir itu ya. Jadi sambil berzikir sambil pegang tasbih saat itu, karena saya tahu di situ kalau malam sepi, sangat mengerikan guys, ya, sangat mengerikan. Tempatnya gelap, kemudian sendirian. Itu adalah asrama yang lama, asrama lama. Lalu saya terus berzikir, baca salawat, baca tasbih, macam-macam. Ya akhirnya kemudian ternyata suara tadi itu semakin menghilang. Semakin menghilang guys. Ini saya merinding lagi nih. Jadi suaranya semakin menghilang. Tapi kemudian saya ingat apa yang disampaikan oleh teman saya, bahkan beberapa sama ustadz saya mengatakan, jadi kalau ada suara aneh, taruhlah itu adalah suara jin, baik itu teriakan, tangisan, atau ketawa dan sebagainya. Ketika suara tersebut semakin kecil, itu sebenarnya suara tersebut semakin mendekat. Jadi semakin suaranya kecil, itu sebenarnya suaranya wujudnya aslinya itu semakin mendekat. Di situ saya berpikir, waduh, kalau ini benar bukan suara manusia, berarti jangan-jangan ini setan. Dan kata ustadz saya, kata teman saya, ketika ada suara setan penampakan semakin kecil, itu aslinya semakin mendekat. Di situ saya langsung bulu kuduknya langsung merinding, sahabat. Ya biar bagaimanapun namanya setan, namanya jin, kita sendirian ya takut ya. Bukan takut pengen dibunuh, bukan, tapi ya keri aja ya, mengerikan gitu. Akhirnya kemudian terus saya bertasbih. Semakin kecil guys, bahkan hampir hilang suaranya. Kalau suara manusia semakin kecil maka akan semakin jauh. Semakin suaranya besar maka manusia tersebut semakin mendekat. Tapi ternyata beda dengan para jin. Ketika para jin sedang nangis, teriak, bersuara, semakin suaranya kecil, itu hakikatnya semakin mendekat katanya ya. Kemudian akhirnya saya terus baca ayat kursi, baca surat atau baca ayat-ayat yang mungkin untuk mengusir jin. Semua saya baca. Akhirnya kemudian tiba-tiba suara tersebut tambah mengeras ya. Tangisan tersebut semakin mengeras, semakin keras suaranya. Akhirnya alhamdulillah semakin keras. Dan disitulah saya yakin bahwa itu adalah bukan suara manusia. Itu bukan suara santri putri, melainkan suara kuntilanak. Gila. Ini kejadian nyata guys. Dan saat itu kemudian suaranya semakin keras, keras. Saya semakin lega. Berarti sudah semakin jauh. Dan logikanya, kalau itu memang santri putri, nggak sekeras itu suaranya. Nangis sejadi-jadinya. Persis di samping kamar putra yang paling timur itu. Nah, tadi kemarin yang saya ceritakan tentang setan gayung, itu sebelah kirinya itu arah ke kamar mandi yang ada setan gayungnya. Kalau yang sebelah timurnya itu suara tangisan yang tadi saya maksud itu. Itu asrama lama yang ada di pondok pesantren saya saat itu. Jadi luar biasa. Ini pengalaman-pengalaman. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Sampai akhirnya kemudian selesai jam 9:30, santri mulai pada datang, pada pulang. Kemudian saya balik ke kamar saya sendiri, beristirahat. Oke, saya kira itu cerita menarik, cerita horor, cerita mistis
sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya alami sendiri dengan mata kepala saya sendiri, dengan telinga saya sendiri. Jangan lupa tonton terus cerita-cerita Kang Apip. Insya Allah ke depan akan semakin menarik. Nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.